Apa kabar pecinta-pecinta PPA? Senang sekali. Kali ini saya pengen share tentang pandangan saya. Ya minimal ini saya gitu ya. Silakan nanti jika setuju boleh, tidak setuju juga tidak apa-apa. Nanti kita akan diskusikan apa kira-kira yang terbaik ya yang bisa kita bagi berkaitan dengan PPA. Ya, ide saya adalah ceritanya begini. Suatu ketika diminta menjadi komisi dan beberapa kali mungkin malah berapa tahun gitu ya sudah menjadi komisi, ada hal yang menarik. Bagaimana melihat PPA secara simpel gitu ya. Jadi PPA menarik, tetapi karena begitu banyak kegiatan, begitu banyak acara, sehingga kita sedikit terlengah gitu ya dengan apa yang sebenarnya pengen diraih oleh PPA, atau fokus apa yang pengen dikerjakan sebenarnya di PPA ya. Nah, presentasi ini, sampaian video ini harap bisa membuat lebih menjadikan kita lebih terfokus gitu ya, apa yang harus kita pandang, harus kita pegang kuat gitu untuk PPA. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan Pak Diki? Ya inilah kira-kira a simple PPA gitu. Kalau saya menyebutnya sih, bagaimana ya supaya saya bisa lebih sederhana melihat sebuah PPA begitu. Nah, kira-kira jadinya seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, pecinta-pecinta PPA. Saya melihat PPA ada dua fokus perhatian yang utama begitu ya. Ada banyak kegiatan, ada banyak acara, ada sekian ratus anak, ada sekian ratus mentor, ada sekian komisi, ada admin yang harus dikerjakan, ada lesson plan harus dikerjakan. Semua butuh perhatian. Namun kalau kita mau fokus, menurut saya ada dua fokus. Fokus yang pertama adalah yuk menjaga anak tetap berada di dalam program PPA, mengusahakan anak tidak dihapus dari program. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak mengalami perkembangan sesuai dengan tingkat kelompok usia mereka. Nah, dalam hal ini saya mengacu kepada LKPA, laporan kemajuan perkembangan anak gitu ya, dan saya kira ini juga menjadi acuan oleh Compassion gitu. Nah, apa sih yang menarik gitu ya, apa yang harus kita lakukan supaya dua fokus ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Yang pertama nih, langkah strategi ya, atau fokus pertama, yaitu yang menjaga anak tetap berada di dalam program atau berusaha keras gitu ya supaya anak tidak dihapus. Mungkin alasannya kenapa anak jangan sampai dihapus, memang secara program, secara PPA, anak yang dihapus itu berarti dana yang kita kelola akan berkurang, karena setiap anak dihitung untuk supportnya dan menjadi bagian dari sumber dana di PPA ya. Jadi kalau satu anak dihapus berarti satu sumber keuangan berkurang gitu ya. Tetapi alasan lain yang lebih penting menurut saya, kenapa kita harus pertahankan anak di PPA, walaupun mungkin anak sudah tidak bersemangat atau orang tuanya sudah tidak bisa diajak kerjasama gitu ya, kita harus melihat
apa yang sebenarnya diinginkan PPA di awal. Kita harus melihat juga bahwa apa yang Tuhan inginkan, apa yang gereja inginkan dengan anak-anak. Mungkin kalau kita hanya melihat anaknya sudah susah diajak kerja sama, orang tuanya sudah susah, kita harus lihat satu hal ini. Kita harus berpikir bahwa PPA adalah hal terbaik yang diperlukan anak. Minimal itu menurut kita. Kalaupun anak tidak berpandangan itu, orang tua tidak berpandangan itu, kita harus selalu berpikir bahwa PPA adalah hal terbaik yang diperlukan anak. Artinya, kalau tidak di PPA, berarti satu kesempatan emas hilang buat mereka. Ya, selain itu, kita juga tidak bisa memastikan mereka akan mendapatkan perkembangan yang terbaik. Artinya, kita membiarkan satu anak jauh dari perkembangan yang kita bisa pantau. Nah, inilah kenapa kita berusaha anak tetap berada di dalam program. Lakukan upaya sampai titik darah penghabisan. Wah. Sampai segitu ya. Tapi itu penting, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, jadi alasan kenapa anak tetap harus ada di program. Nah, strateginya apa? Paling tidak ada dua, teman-teman Bapak Ibu. Jadi pertama, yang pasti adalah jalin kedekatan atau pertemanan dengan anak, ya tentunya, karena kita fokusnya ke anak dan orang tua mereka. Ya, ini memang butuh kemampuan, strategi, sosialisasi, pendekatan yang baik ya dari kita semua, baik mentor, staf, komisi, ya, gereja, ya, semua butuh kerjasama untuk bisa membuat pendekatan yang baik. Ya, tentunya juga dengan kualitas program PPA, kegiatan yang semakin baik hari demi hari. Ya, yang pertama, jalin kedekatan. Yang kedua, ya sering-seringlah kunjungan ke rumah anak. Ya, dalam hal pandemi begini, seandainya tidak bisa langsung datang ke rumah, ya kunjungan ke rumah bisa diwakili secara online, yaitu lewat telepon, video call, ya, atau mungkin voice chat ya, di WhatsApp atau lain sebagainya. Ya, semakin sering komunikasi, kemudian ngobrol, kedekatan, ya, itu akan menjadi satu poin penting untuk semakin dekat dengan anak dan keluarga. Harapannya kita bisa menjalin kerjasama yang semakin baik dengan mereka, dan akhirnya mereka akan merasa berat hati seandainya harus dihapus atau keluar dari PPA. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi semakin dekat, semakin akrab, semakin punya relasi harmonis dengan anak dan orang tua, itu poin yang luar biasa, poin yang keren. Ya, lalu langkah strategis fokus kedua, yaitu anak mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan di kelompok usia. Ya, ini baru bisa dikerjakan strategi fokus kedua ini ya, seandainya anak atau di poin 1 itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi poin 1 dan anak dihapus, maka sia-sialah kita berpikir tentang program, berpikir tentang LKPA dan perkembangan, karena anak sudah dihapus, nggak ada gunanya. Jadi syarat pertama tadi, fokus pertama tadi harus tercapai dulu. Makanya kenapa itu menjadi sangat penting. Ya, strateginya apa Bapak Ibu?
ya, persiapkan contekan penilaian LKPA. Artinya apa? Ya, ya nanti kita jelaskan ya. Yang kedua, persiapkan lesson plan dan materi. Yang ketiga, sampaikan pembelajarannya ya. Kalau lesson plan sudah disiapkan, materi sudah disiapkan, ya delivery-nya gitu ya. Ya, bisa on class atau off class gitu. Lalu kalau sudah disampaikan, coba evaluasi, feedback ya. Beri penilaian sesuai dengan lesson plan yang sudah kita kerjakan tadi. Ya, yang terakhir, kalau sudah ada penilaian ya sesuai dengan LKPA angka 1 sampai 4, membutuhkan perkembangan atau sampai melampaui ya perkembangan yang diharapkan ya. Ya, masukkan nilainya ke form penilaian LKPA yang di komputer. Jadi ada 5 kira-kira strateginya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, saya akan jelaskan ini kira-kira ya satu-satu ini. Nah, persiapkan contekan penilaian LKPA. Seperti kita tahu bahwa akhirnya ya, ada report dari LKPA ini berupa rapot. Ya, setiap anak kita akan buatkan rapotnya, kita akan bagikan ke orang tua. Yang Bapak Ibu mesti ingat selama proses adalah poin-poin. Nah, ini rapotnya ya, dan poinnya ya. Tidak harus dihafal karena setiap kelompok usia berbeda dan jumlahnya cukup banyak ya, sekitar 36 poin ya. Kalau dihafal cukup lumayan begitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu garis besarnya di kelompok usia yang Bapak Ibu pegang misalnya ini kalau untuk mentor begitu ya. Jadi garis besarnya sudah ada ya, karena yang kalau harus dihafal susah, maka ditulislah di lesson plan ya. Artinya setiap lesson plan ya berharap maksimal ada 3 poin yang akan dinilai begitu ya. Nah, dengan begitu berharap ya lebih sederhana lagi bisa dilihat ya. Jadi ingat poin atau contekan-contekan tadi ya, hafalkan ya kalau bisa untuk aspek penilaian LKPA ya. Nah, langkah yang kedua nih ya, persiapkan lesson plan dan materinya ya Bapak Ibu. Seperti ini ya kira-kira lesson plan-nya ya. Kalau kita sudah misalnya dikelaskan gitu ya, kemudian ada tema RGM ya, kebetulan misalnya tema RGM adalah kewirausahaan yang dibutuhkan ya, untuk kelas melati ini ya, umur usia 35 tahun itu ya, misalnya kan seperti ini, pengenalan tentang MI atau multiple intelligence ya, sehingga anak tahu nantinya akan bekerja atau memiliki voice, minat dan bakat. Nah, aspek penilaiannya dilihat di bidang kognitif ya, poin 1.3.2 ya, rencana penilaian sudah ditulis di sini ya. Nah, kira-kira inilah ya lesson plan ya, semacam ini yang mesti dibuat ya, ada kebutuhannya, ada rencana materinya, ada tujuan materi, lalu aspek mana yang akan dinilai ya, bagaimana cara menilainya, ukurannya seperti apa, ini dijelaskan di sini ya. Ingat, ukuran penilaian masih jelas supaya kita bisa menilai dengan pas ya, dengan pasti gitu ya. Nah, semacam itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampaikan pembelajarannya ya, lesson plan yang sudah dibuat tadi. Kalau saya menggarisbawahi mungkin ya, kalau tidak kelas online atau di kelas begitu ya, berarti juga disampaikannya off kelas ya, atau saat kunjungan ya, saat anak-anak ambil sembako dalam masa pandemi ini ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kalau bisa lakukan di kelas, puji Tuhan. Tapi kalau tidak bisa dilakukan di kelas ya berarti ada tugas lain Bapak Ibu ketika kunjungan ya, ketika ketemu dengan anak, ketika ambil sembako, mereka datang ke PPA atau dimanapun, ketika kita bisa berjumpa
dengan anak atau orang tua begitu ya, sampaikan materi pembelajarannya untuk anak-anak. Nah, jadi fleksibel. Nah, silahkan dilakukan. Nah, kalau sudah materinya sudah diberikan, sudah disampaikan, jangan lupa ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu memberi penilaian ya, sesuai dengan aspek poin materi yang sudah disiapkan tadi ya. Masing-masing anak pastikan nilainya sudah masuk ya. Ini lalu kalau sudah dinilai ya, masukkan juga nilainya ke dalam form penilaian LKPA di komputer ya. Berharap dengan seperti ini dilakukan rutin, dilakukan dengan baik, pelan-pelan, di akhir fiskal kita tidak lagi bingung ribut dengan rapot. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal nilainya sudah ada di dalam rapot, tinggal ngasih komentar apa yang perlu ditingkatkan untuk anak ini ya. Jadi saya berharap ketika ini dilakukan step by step, pelan-pelan ya, Bapak Ibu bisa lebih fokus ya, dan kita bisa lebih baik ya. Kira-kira itu Bapak Ibu berkaitan dengan simple PPA menurut Pak Deki. Semoga membantu dan sampai ketemu lagi di share saya berikutnya. Tuhan memberkati.